Saya itu memang mengikuti apa? Saya tertarik di dunia pengacara itu mungkin waktu saya proses di mahasiswa ya. Jadi saya waktu di mahasiswa itu saya aktif di beberapa organisasi dan kemudian organisasinya itu lebih memandang lebih ke problem solving gitu kan. Jadi ada masalah kemudian kita pecahkan masalahnya kan. Jadi itu yang membuat saya tertarik gitu kan. Ketika di dunia profesi di advokat itu yang paling penting itu kita memahami arah kasusnya, kemudian apa solusinya gitu kan. Jadi karena dari mahasiswa kemudian terbentuk dari pola saya terbentuk gitu kan. Saya senang di dunia itu. Misalnya ngobrol sama orang, terus apa sih masalah dia, kemudian saya memberikan solusi gitu kan. Beberapa case kita pernah tangani gitu kan. Jadi orang datang ke kita itu dengan masalah, dengan ketakutan gitu kan. Jadi penting untuk seorang lawyer itu memberikan ketenangan bagi dia gitu kan. Gitu. Jadi memang karena proses itu dari dunia mahasiswa kemudian pasca kuliah itu sehingga membuat saya tertarik ke dunia advokat gitu kan. Gitu, kira-kira gitu. Menurut saya sangat besar ya tanggung jawab seorang jadi ketika klien itu datang kita harus penanganannya benar-benar harus profesional gitu kan, bertanggung jawab itu paling penting, amanah itu paling penting menurut saya gitu kan, komitmen gitu kan terhadap kasus-kasus dia. Jadi memang seorang lawyer ini tanggung jawabnya besar. Kenapa dikatakan besar? Karena apapun yang diberikan dia, solusi yang diberikan kepada dia itu akan diikuti seorang kliennya gitu kan. Saya memberikan contoh logikanya kayak gini nih. Misalnya nih, ada kasus tanah gitu kan. Kasus tanah, tapi karena dia tidak tahu pandangan hukumnya, seorang lawyer misalnya nih, kamu pagar aja itu tanah tuh kan. Misalnya nih kan, padahal sebenarnya tanah itu sudah memiliki sertifikat orang lain. Nah ini pandangan yang salah kan. Nah karena memang ketidaktahuan si klien itu akhirnya dia ikut-ikut aja. Nah jadi bentuk nasihat dari seorang lawyer itu penting gitu kan. Bagaimana dia mengetahui terkait hukum dan kemudian memberikan solusi kepada si klien itu untuk melakukan apa saja. Jadi memang tanggung jawabnya sangat besar gitu. Sama ketika seorang dokter gitu kan. Dokter kan memberikan obat-obatannya apa nih gitu kan. Nah seorang lawyer memberikan solusi. Kalau solusinya salah ya hancur gitu kan. Makanya bentuk pengalaman seorang lawyer itu penting. Pengalaman dan intelektualitasnya terkait dengan hukum itu penting menurut saya gitu kan. Sehingga memang tanggung jawabnya besar sekali gitu kan. Gitu teman-teman. Seberapa penting ya? Seberapa penting kode? Jadi memang ada lawyer tuh ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu tentang kode etik seorang profesi advokat. Jadi kode etik itu sebagai acuan seorang lawyer untuk dia menjalankan profesinya. Seorang lawyer itu tidak bisa menjanjikan kemenangan. Dia bilang ke kliennya nih, datang kliennya nih masalah pidana atau kata, bisa saya nggak bebas gitu kan, atau bisa nggak saya menang ini dengan saya mendapatkan duit saya kembali. Seorang lawyer tidak bisa menjanjikan kemenangan. Dia tidak bisa ngomong ini bakal menang gitu kan. Jangan kayak gitu. Itu sudah diatur dalam kode etik juga. Nah jadi memang seorang lawyer tuh pasti dia akan ngomong. Kalau lawyernya profesional, dia paham tentang kode etik, dia akan ngomong, kami akan memperjuangkan kasus Bapak. Nah setelah itu dia kasih rasionalisasinya. Misalnya dia akan kurang hukumannya dengan skema kayak gini. Potensi untuk ini gini. Jadi memang penggambarannya itu benar-benar sesuai dengan data dan dan pengalamannya gitu kan. Data, pengalaman, kemudian pasal-pasal yang mengatur terkait dengan itu. Jadi memang sama halnya ketika seorang nih kita menjanjikan surga kan. Ada yang datang ke kita menjanjikan surga. Nggak mungkin kan kita bisa menjanjikan surga langsung untuk dia masuk gitu kan. Sama halnya ketika lawyer gitu kan, tidak bisa menjanjikan kemenangan. Makanya kode etik itu sangat penting itu. Nah di dunia lawyer sendiri banyak kemudian
orang-orang oknum-oknum lawyer itu yang melanggar kode etik. Nah ini kemudian yang salah secara pribadi saya itu salah gitu kan untuk penanganan kasusnya. Itu kan pertama yang contoh saya berikan tadi kan menjanjikan kemenangan itu saja dulu. Itu saya lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Kak. Baik Kak, untuk di era digital seperti sekarang, apakah teknologi atau sistem informasi itu membantu pekerjaan pengacara? Jika iya, contohnya seperti apa itu Kak? Ya memang era modern ini kan memang penting gitu kan. Alhamdulillah kita seorang lawyer itu kan kebantu sekali ya. Jadi misalnya di Google atau berita-berita atau jadi kalau kita lihat sumber hukum itu tuh ada salah satu itu tuh pandangan para ahli. Nah pandangan para ahli ini ketika kita lihat misalnya pandangan Mahfud MD terkait dengan hukum apa mungkin itu kan sebagai acuan kita untuk dalil kita di dalam drafting kita untuk pembelaan gitu kan. Jadi sekarang ada serba gampang ya. Misalnya ada ChatGPT dan sebagainya gitu kan. Tapi ada hal yang kemudian itu yang menurut saya tidak bisa diambil keseluruhan ya. Diambil keseluruhan di media-media sekarang atau di misalnya Google ataupun lain sebagainya. Nah, contoh nih, arah kasusnya itu seorang lawyer yang harus paham. Misalnya konstruksi berpikirnya kan, kita melakukan pembelaan ya, apa yang kita inginkan. Itu yang kemudian harus ada otak dari seorang lawyer untuk kemudian drafting terkait dengan itu. Tapi dengan adanya media itu mempermudah kerjaannya gitu kan, kira-kira gitu. Bahkan ada pernyataan dari wakil menteri itu, si siapa namanya tuh, yang guru besar dari Chinese tuh, Prof. Stella tuh ya, Prof. Stella itu ya. Jadi kata dia banyak hal sekarang itu akan ditergantikan oleh ChatGPT. Tapi ada satu hal yang kemudian susah untuk ChatGPT untuk meniru gitu kan, yaitu lawyer kata dia gitu kan. Kenapa? Karena memang otaknya harus di dia gitu kan, penanganan kasusnya harus dari dia. Misalnya nih ada persoalan antara kedua belah pihak, bagaimana otak dia berpikir untuk penanganannya nih. Cara ini tidak masuk, cari cara yang lain gitu kan, atau cara apapun gitu kan. Ya yang pastinya yang legal gitu secara konstitusional gitu kan. Jadi perlu sekali otak seorang lawyer gitu. Bahkan ketika lihat teman-teman di TikTok itu banyak sekali kemudian yang menyatakan memang kalau seandainya seorang lawyer itu perlu untuk sekolah gitu kan. Sekolah gitu. Kalau yang lain kan mungkin kita bisa baca di Google ya. Salah satunya mungkin mahasiswa hukum tuh yang harus belajar gitu kan. Harus belajar dan harus berpengalaman di penanganan kasusnya. Karena memang solusinya yang dihadirkan tuh benar-benar harus sesuai pengalaman mereka lah dan sesuai dengan pembelajaran yang mereka lakukan gitu kira-kira. Baik Kak, selanjutnya apakah ada tantangan bagi pengacara di zaman sekarang akibat perkembangan teknologi atau media digital, atau tantangan lain dalam menangani kasus klien, dan bagaimana Kakak menyelesaikannya? Tantangannya itu menurut saya pribadi ada letaknya kepada diri kita sendiri sih. Jadi teman-teman banyak kemudian oknum-oknumnya itu yang saya rasa melanggar etika profesinya tadi kan. Saya lebih kepada diri sendiri ya. Itu ketika kita penanganan kasus itu banyak tantangan giuran gitu. Entah itu berupa dalam tanda kutip ya, orang memberikan suruh untuk melakukan transaksi ini, transaksi itu. Saya rasa tidak perlu saya jelaskan secara merinci ya. Tapi teman-teman sudah paham seharusnya kan dengan dunia hukum kita sekarang ya. Nah tantangan itu yang menurut saya harus terletak pada diri kita gitu kan. Harus kita ditanamkan dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai kemudian integritas atau kejujuran. Ini penting menurut saya untuk kemudian menjalankan profesi ini gitu kan. Nah teman-teman bayangkan ketika kita melakukan penanganan itu banyak keterlibatan instansi terkait gitu kan. Nah ini kemudian sara dengan deal-dealan belakang layar gitu kan, oknum-oknum itu. Tapi ketika dia mempunyai integritas, dia mempunyai nilai-nilai keagamaan,
dia mampu untuk kemudian bisa menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang secara aturan, secara konstitusi itu dilarang gitu, seperti itu. Baik Kak, selanjutnya kompetensi atau keterampilan apa saja yang wajib dimiliki oleh seorang pengacara Kak, kalau kita mau jadi pengacara gitu? Sebenarnya kompetensi itu mengikuti pengalaman yang kalian lakuin sebenarnya. Jadi misalnya saya di dunia profesi itu awalnya ketika saya mahasiswa itu saya paham terkait dengan teorinya gitu kan. Tapi ketika saya terjun ke dunia profesi mulai saya tahu penanganan kasusnya kayak gimana. Bahkan salah satu lawyer itu siapa yang kita kenal ini orang Sumatera itu siapa namanya? Yang sering di ini TV itu? Apalagi saya namanya. Hotman Paris bukan Kak? Hotman Paris. Hotman Paris tuh menyatakan gini, kalau seorang lawyer itu dia kalau mau kompetisinya bagus, dia penanganannya kasusnya bagus, dia itu yang pertama dia harus belajar sebanyak-banyaknya, cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jadi ketika dia banyak pengalaman, kompetisinya akan naik gitu kan. Kalau kompetisinya sudah naik, nah itu dia banyak kemudian case-case yang akan datang ke dia gitu kan. Jadi memang menurut saya secara kalau bicara tentang kompetisi yang harus dilakukan, yang intinya dia mau belajar, dia kemudian komitmen untuk mencari pengalaman menangani kasus gitu kan, nanti akan berkembang sendiri keilmuannya terkait dengan hukum gitu teman-teman ya. Oke Kak, apakah Kakak memiliki sertifikasi profesi saat ini dan apa saja tahapan pendidikan yang harus ditempuh untuk menjadi pengacara di Indonesia? Jadi memang ini diatur dalam Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Jadi syarat-syarat menjadi seorang lawyer itu yang pertama dia harus sarjana hukum atau sarjana hukum Islam atau sarjana syariah. Itu dia wajib menggelar S1-nya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, yang kedua dia harus mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Nah, kemudian yang ketiga dia harus mengikuti UPA, ujian profesi advokat. Nah, dalam salah waktu itu dia sebelum sumpah lawyer dia harus magang selama 2 tahun. Nah, magang entah di LBH atau di law firm. Nah, terakhirnya itu dia sumpah advokat atau dia sudah menjadi seorang dia sudah bisa beracara lah, nanti dia dapat KTA dan BAS. Kalau saya pribadi sendiri alhamdulillah kemarin di tahun 2025 Februari saya sudah diangkat menjadi seorang lawyer gitu kan, sudah bisa beracara gitu kan, kira-kira gitu. Kalau sertifikat sudah ada gitu kan, sudah lengkap semua dan saya sudah sah dan legal ketika menjalankan profesi saya gitu. Baik Kak, untuk pertanyaan terakhirnya, adakah pesan atau saran untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa seperti kami ini, mahasiswa sistem informasi, terkait etika dan profesionalisme dalam dunia kerja yang bisa jadi bahan belajar kami ke depannya? Ya memang ketika bicara tentang dunia mahasiswa itu kan bicara tentang orangnya kritis-kritis ya, orangnya berintelektual dan sebagainya gitu kan. Saya rasa penanaman nilai-nilai integritas itu sangat penting gitu kan. Ya kalau dibicarakan tentang keilmuan itu keniscayaan gitu kan. Seorang informatika tuh dia harus paham terkait dengan misalnya pembuatan aplikasi ataupun lain sebagainya, itu bentuk tanggung jawab dia terhadap jurusan dia gitu kan. Itu keniscayaan gitu kan. Tapi ada kemudian nilai-nilai lain yang kemudian saya rasa harus ada pada diri seorang mahasiswa, yaitu integritas dia gitu kan. Itu kemudian yang akan diuji ketika di dunia profesi nanti. Sama halnya saya ketika saya masuk di dunia profesi gitu kan, integritas itu penting, komitmen kita gitu kan. Jadi
komitmen kita akan kerjaan kita itu penting menurut saya gitu kan. Jadi ketika komitmen dan integritas itu ilmu pasti akan berjalan gitu kan, sesuai dengan pengalaman dan kerja kita akan bertambah gitu kan. Nah ketika itu mengikuti, maka kita akan terus dipercaya sama orang lain gitu kan. Kita akan dipercaya oleh perusahaan kita akan dipercaya oleh bos kita akan dipercaya oleh rekan kita. Tapi ketika kita integritas kita tidak ada, kemudian komitmen kita tidak ada, ini bakal susah untuk kita sendiri. Apalagi sekarang ini kan Indonesia ini kan terlalu banyak ya kira-kira sarjananya itu ya. Nah, kita kemudian harus bersaing sama mereka dan kita harus memiliki nilai-nilai tadi sehingga memang orang akan percaya terhadap kita gitu kira-kira. Ada lagi teman-teman? Baik, itu saja Kak pertanyaannya. Iya. Terima kasih banyak semuanya ya. Saya minta maaf ini dipenuhi terus gitu kan. Karena memang di sini kondisinya saya lagi mudik gitu kan di Nusa Tenggara Timur. Ada yang dari NTT sini? Aduh, kebetulan kayaknya tidak ada, Kak. Pada di Jawa semua ya? Iya. Semua alumni NJL semua atau tidak? Kenapa, Kak? Ini alumni NJL semua, alumni game atau tidak? Tidak. Oh tidak. Ya. Berarti yang hubungi saya kemarin ya. Ya udah teman-teman ya. Kita ada sesi, mungkin kalau teman-teman mau sharing langsung ke saya gitu kan, atau mau ngobrol langsung ketika di Jakarta saja gitu kan, kita ngobrol santai, mau ada sharing terkait kasus atau apa, nanti bisa hubungi saya gitu kan. Saya sangat terbuka untuk bisa konsultasi atau ngobrol-ngobrol santai gitu kita. Oke teman-teman ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak sudah meluangkan waktunya. Siap. Terima kasih banyak Kak. Makasih. Ya makasih. Mungkin Kakak lagi kondusif untuk dokumentasi. Oh iya boleh. Nanti akhirnya ya. Ya silakan. Nah,